yang dia gunakan itu proses itu kamu lihat sini 436 megabyte. Jadi dia berurutan teman-teman. Mulai dari yang gede ke bawah. Kalau ini Camtasia saya sedang pakai makanya dia gede sekali. Nah misalnya ini kamu nggak pakai ini nih, kamu akhiri aja gini. Ya akhiri. Nah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 7 fitur Microsoft PC Manager versi 3.17.20 yang sebaiknya kamu tahu. Kawan-kawan, PC Manager adalah alat pembersih buatannya Microsoft itu sendiri, teman-teman. Jadi punyanya Microsoft nih. Nah, PC Manager, teman-teman, ini sudah versi 3.17.20. Mau tahu 7 fitur PC Manager yang sebaiknya kamu tahu? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, buat kamu yang belum memiliki yang namanya Microsoft PC Manager, teman-teman, kamu masuk saja ke Microsoft Store. Ya, ini kalau yang belum punya nih, tulis ini Store. Ini udah ada Microsoft Store, teman-teman. Nah, di sini kamu tulis aja PC Manager. Nah, ini sudah ada teman-teman, ini PC Manager ya. Kita buka ini. Nah, kemudian kalau kamu belum mendownloadnya atau belum memilikinya, kamu di belakang sini get atau install. Itu jangan lupa tuh. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk saja ya kepada Microsoft PC Manager. Nah, Microsoft PC Manager, teman-teman, ini keunikannya ketika kamu pertama kali membuka itu dia berada terbuka berada di sebelah kanan, teman-teman. Yang lainnya kan biasa rata-rata itu udah tengah, dia itu tidak, dia sebelah kanan ini. Fitur yang pertama, teman-teman, ya coba kita lihat dulu apakah dia sudah ada yang terbaru lagi atau belum. Kita lihat sini, teman-teman. Iya, masih sama ya, 3.17.20. Nah, teman-teman sekalian, fitur yang pertama yang kamu harus tahu itu dia sekarang sudah berbahasa Indonesia, teman-teman. Jadi kita lihat sini, dia sudah berbahasa Indonesia, tapi saya masih menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jujur, saya coba untuk menggunakan bahasa Indonesianya, tapi saya bingung ya, dia agak beda sedikit. Ini dia language, bahasa. Oke, kalau kita mau rubah, ini ada bahasa Indonesia sekarang, teman-teman. Asalnya ini awal-awalnya, teman-teman, sejarahnya ya, ini berasal dari Cina. Nah, baru sekarang ini dia pergi ke United States, Spanyol, Meksiko ya, India kayaknya. Saya nggak tahu yang mana yang Korea, yang mana kalau ini ya, Turki, ini bahasa apa ini ya. Nah, sekarang udah ada bahasa Indonesia juga, teman-teman. Ini buat kita ini suatu penghargaan. Kita buka ya, ini bahasa Indonesianya. Ada suruh restart kita, teman-teman. Nah, ini. Ya, sudah ada bahasa Indonesianya. Kenapa saya bilang saya nggak suka menggunakan bahasa Indonesianya? Karena di sini lain-lain, teman-teman. Ini dorong. Ini seharusnya kan boost. Jadi itulah yang membuat saya bingung. Jadi saya lebih suka menggunakan bahasa Indonesia Inggrisnya. Tapi untuk kali ini bolehlah ya. Mudah-mudahan saya nggak bingung, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini health check. Health check itu berada di home ini juga. Kemudian kita masuk ini. Health check itu bahasa Indonesianya pemeriksaan kesehatan, teman-teman. Nah, untuk sebaiknya, teman-teman, saya taruh aja ke tengah ya. Saya taruh ke tengah, teman-teman, untuk lebih gampang menjelaskannya ini ya. Health check itu pemberian kesehatan. Ini bagus sekali, teman-teman. Kita buka sini ya. Nah, dia sementara memindai. Pilih tindakan untuk melanjutkan. Item pembersih ditemukan, lanjutkan. Nah, ini beberapa yang harus dibersihkan, teman-teman. Biasanya, teman-teman, kalau saya lagi ngerekam itu saya tidak akan melakukan pembersihan karena dia terkadang ada yang dia rusak saya punya video. Misalnya seperti ini, dia akan hilang. Mudah-mudahan tidak akan hilang, teman-teman. Jadi paling tidak ini beberapa yang harus dia bersihkan. Kita back lagi. Nah, kemudian di sini, teman-teman, ada yang namanya proses manajemen ini. Ya, ini proses manajemen, teman-teman, kita buka sini ya. Nah, ini teman-teman bagus sekali nih. Jadi ketika kamu merasa bahwa PC kamu mulai melambat, teman-teman, kamu bisa mengakhiri atau mematikan beberapa proses yang sedang berjalan. Misalnya nih, ya saya kasih contoh sekarang ini, teman-teman. Misalnya nih, PowerToys. Biasanya, teman-teman, yang dia gunakan itu proses itu kamu lihat sini 436 megabyte. Jadi dia berurutan, teman-teman. Mulai dari yang gede ke bawah. Kalau ini Camtasia saya sedang pakai makanya dia gede sekali. Nah, misalnya ini kamu nggak pakai ini nih, kamu akhiri aja gini. Ya, akhiri. Nah, udah. Ini PowerToys juga misalnya, kalau nggak pakai matikan juga. Oke, fine. Misalnya WhatsApp juga kamu nggak pakai dulu, kamu matikan aja. Jadi kalau kamu merasa ini bagus sekali, teman-teman, ya kamu langsung bisa tahu yang mana yang sedang menggunakan proses kamu. Dan kamu bisa juga lihat seberapa besar dia menggunakan proses kamu. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, kita lanjut. Yang keempat itu adalah network check. Nah, kamu lihat sini, teman-teman, itu ada network check. Kita buka turun ke bawah. Saya ganti dulu ke bahasa Inggris, teman-teman ya. Sorry, saya bingung ini menggunakan dalam bahasa Indonesia.
urutkan lagi dulu kepada bahasa Inggris teman-teman. Oke, kamu lihat tadi ya, ini dorong. Padahal artinya memboost itu berarti dia membuat sesuatunya lebih kencang teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada ini, network check. Jadi kalau siapa tahu nih, network kamu, koneksi kamu bermasalah, kamu langsung masuk kemari teman-teman ya. Coba kita tes ya, network speed test and troubleshooting. Kita buka sini teman-teman. Oke, sementara dia scanning. Oke, alhamdulillah nggak ada masalah punya saya. Connection is normal, no network issue is detected. Tidak ada masalah network yang dideteksi teman-teman. Jadi ini bagus sekali. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya harus ganti dalam bahasa Inggris karena ini kebiasaan saya teman-teman. Kamu gunakan saja bahasa Indonesia lah ya, kalau untuk memudahkan. Oke, kita kita selesaikan saja, udah selesai. Nah kemudian yang kelima teman-teman, download files. Lihat sebelah sini ya. Kita masuk ke storage ini teman-teman, storage ini penyimpanan. Oke, kemudian sini download files ini teman-teman. Nah ini bagus sekali teman-teman, kita buka ini ya. Nah teman-teman, kamu bisa lihat sini ya, di tag 150 GB download file, ada 105. Kamu bisa lihat kira-kira mana yang kamu tidak gunakan lagi. Ya, kamu silakan kamu hapus aja misalnya kalau kamu mau. Ya, kita lihat sini misalnya ya, kita buka ini, kita buka dulu foldernya. Nah ini, oh ternyata ini gambar teman-teman ya. Nah, kamu lihat sini, bagus sekali teman-teman ini yang namanya download check ini. Kalau kamu nggak pakai lagi ya langsung aja misalnya kamu hapus. Ya, ini ada untuk menghapusnya. Kita coba hapus ya, lihat sini. Nah ini, kamu lihat sini teman-teman, ini bagusnya karena dia delete secara permanen teman-teman. Jadi dia nggak masuk kemari lagi nih, nggak mau masuk recycle bin lagi. Dia langsung secara permanen dihapus teman-teman. Kalau misalnya kamu setuju langsung aja delete ya. Kalau nggak setuju berarti cancel ya. Jadi sekali lagi ini bagusnya dia tidak meninggalkan jejak teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh teman-teman yang namanya duplicate file. Lihat sini, ini bagus sekali juga teman-teman. Ya, ini duplicate file, kita buka ini. Ya sementara scanning. Nah ini teman-teman ya, untuk duplikatnya ada beberapa yang duplikat yang sama. Nah, misalnya teman-teman ya, kalau kamu tidak mau, misalnya ini kan C teman-teman, kamu bisa juga pilih yang mana yang kamu ingin mengetahui duplikatnya. Misalnya kita ambil aja lah yang ini, yang D ya. Tadi kan sudah yang C teman-teman, kita buka ini. Selain daripada C itu biasanya cepat teman-teman. Kalau D itu agak lama karena dia itu kan sistem. Nah ini ada beberapa yang sama ini, 4 GB, 4 GB. Jadi kalau kamu mau hapus harus hati-hati, lihat dulu baik-baik. Yang jelasnya ini menurut duplikatnya sama. Dia samanya teman-teman bisa berdasarkan size ukurannya, bisa juga berdasarkan namanya ya. Jadi sebaiknya kamu lihat dulu. Nah kemudian yang terakhir teman-teman ini yang namanya deep uninstall. Kita lihat sini teman-teman. Nah ini ya, di apps ini teman-teman ada namanya deep uninstall. Uninstall secara mendalam. Teman-teman kalau kamu biasanya menghapus ya, misalnya kalau kita masuk sini ya, setting, kita masuk setting teman-teman. Kemudian kita masuk ke app, uninstall apps. Nah di sini teman-teman, kalau kamu uninstall di sini itu biasanya nggak terlalu bersih teman-teman. Jadi kalau kamu misalnya kan nih, kita ambil yang ini misalnya ya, ini kita ambil Brave ini. Nah di sini kan kita uninstall. Kalau kamu ingin bersih sampai ke akar-akarnya teman-teman, ya uninstall app, remove leftover, menghapus sisa-sisa sampahnya dan registrinya juga. Kalau di sini teman-teman, ini biasanya dia masih meninggalkan sampah leftover dan juga registry. Jadi kalau mau yang lebih enaknya, kita masuk kemari. Nah sekarang coba saya akan pilih yang kecil-kecil aja ya, yang nggak terlalu gede teman-teman. Oke, saya akan ambil ini nih. Untuk contohnya teman-teman ya, kita lihat sini mana tadi. Ini CPUZ ini teman-teman ya, lihat sini. Kita uninstall this app and it related will be uninstalled. Yes, uninstall aja. Oke ini, yes. Oke, are you sure you want to completely remove? Oke, yes. Oke. Nah, udah, sekarang sudah di uninstall ini. Kalau mau sampai registrinya hilang teman-teman, sebersih-bersihnya gunakan yang ini. Alright, I guess that's it. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi kalau kamu ingin menjelajahi lebih banyak lagi, silahkan kamu buka aja. Kamu gunakan aja yang bahasa Indonesia teman-teman untuk memudahkan. Sekali lagi saya minta maaf karena saya biasa menggunakan bahasa Inggris, makanya saya sudah terbiasa dengan yang itu. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.